Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait dengan materi dalam mata kuliah Administrasi Persekolahan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Perkembangan zaman membuat lembaga pendidikan mempunyai banyak tuntutan, tugas, dan tanggung jawab. Yang pertama dan yang utama dari para pimpinan adalah menciptakan lembaga pendidikan yang semakin efektif, dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan bagi masyarakat luas penggunanya. Nah, agar tugas dan tanggung jawab para lembaga pendidikan yang diwakili oleh seorang pemimpin tersebut menjadi nyata, kiranya mereka perlu memahami, mendalami, dan menerapkan beberapa konsep ilmu manajemen yang pada saat ini atau dewasa ini telah berkembang sangat pesat sekali. Penerapan teori yang didapat dalam dunia pendidikan dapat berjalan sesuai dengan fungsi sehingga etika penerapannya tidak ada kesenjangan. Nah, pada ranah komponen administrasi yang meliputi administrasi personel sekolah, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, administrasi kesiswaan, dan administrasi peran serta masyarakat, pada tahap tata kerja kelembagaannya dapat berjalan dengan baik, sehingga mekanisme dan aturan yang dipakai sesuai dengan tupoksinya atau tugasnya. Nah, oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan memahami mengenai komponen, aturan, mekanisme, dan tata kerja kelembagaan pendidikan. Nah, adapun yang menjadi capaian pembelajaran yang diharapkan setelah saudara mempelajari atau memahami dari video yang saya sajikan ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami komponen, aturan, mekanisme, dan tata kerja kelembagaan persekolahan, di mana capaian pembelajaran ini menunjang kepada capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang administrasi persekolahan, kita harus memahami dulu komponennya, aturannya, mekanismenya seperti apa, dan tata kerja yang ada di dalam kelembagaan persekolahan. Mudah-mudahan saudara bisa mencapai capaian dari pembelajaran ini. Komponen-komponen administrasi pendidikan secara garis besar dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama administrasi personel sekolah, yang kedua administrasi kurikulum, yang ketiga administrasi sarana dan prasarana, yang keempat administrasi kesiswaan, dan yang kelima administrasi kerjasama sekolah dengan masyarakat. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan menjelaskan satu persatu dari komponen-komponen administrasi pendidikan ini. Jadi mohon didengarkan dan dipahami setiap penjelasan yang akan diberikan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah administrasi personel sekolah. Administrasi personel sekolah adalah kegiatan mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Dalam konsep kegiatan lembaga pendidikan, bukan hal yang mudah untuk dikerjakan. Maka untuk memaksimalkannya memerlukan makhluk yang pintar dalam berpikir, yaitu manusia. Karena kelancaran sebuah kegiatan dalam pendidikan untuk merealisasikan programnya ditentukan oleh manusia-manusia yang menjalankannya, tergantung dari orang-orang yang ada di dalamnya. Personil sekolah atau disebut juga personalia sekolah adalah orang-orang yang tergabung di dalam kerjasama pada suatu sekolah untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. Personel bisa juga disebut sebagai pegawai atau karyawan. Nah, pegawai di sekolah adalah semua manusia atau semua orang yang bergabung dalam kerjasama pada suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan.
Karenanya, personel sekolah meliputi guru yang disebut tenaga pendidik, tenaga administratif yang disebut juga tenaga kependidikan, dan karyawan yang disebut karyawan. Jadi administrasi personel sekolah adalah administrasi yang menangani masalah-masalah personel sekolah atau pegawai sekolah untuk melaksanakan tugas yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Secara terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel sekolah adalah kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan pesuruh ataupun penjaga sekolah. Nah, itu adalah bagian dari personel sekolah yang nantinya harus diadministrasikan. Selanjutnya, tujuan dari administrasi personel sekolah adalah untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi tenaga kependidikan sekolah dasar maupun menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seperti yang disebutkan dalam definisi di atas, bahwa tujuan administrasi personalia atau personel sekolah adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Tujuan ini berupa suatu hasil, produk, ataupun produksi. Oleh karena itu, tujuan ini disebut juga tujuan yang berorientasi kepada hasil. Hasil produk suatu lembaga atau sekolah tidak mesti barang, tetapi dapat juga berupa jasa, tenaga kerja, peraturan-peraturan, dan lainnya. Di samping tujuan yang berupa hasil di atas, administrasi personel memiliki tujuan yang lain, yakni adanya kepuasan hati pada para pekerjanya ataupun orang yang ada dalam lingkungan sekolah. Tujuan ini berorientasi pada manusia atau pegawai sebagai bagian dari sekolah. Dengan demikian, tujuan administrasi personil bagaimana caranya mendayagunakan tenaga kerja atau pegawai secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal dengan disertai pemeliharaan yang sebaik-baiknya, sehingga timbul rasa bahagia dan senang pada diri mereka masing-masing. Nah, itu adalah tujuan mengapa harus ada administrasi personel sekolah. Selanjutnya tugas dari administrasi personel sekolah. Di antaranya yang pertama harus memiliki daftar personal, yaitu memuat identitas atau keterangan lengkap tentang diri pegawai atau karyawan, baik tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Keterangan-keterangan tersebut meliputi nama lengkap, identitas pribadi, dan data-data lain yang menunjang untuk keperluan sekolahnya. Yang kedua adalah harus memiliki daftar hadir guru ataupun karyawan. Nah, selain memiliki daftar hadir guru dan karyawan, untuk administrasi personal pun harus memiliki juga sebuah buku catatan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, menginventarisasikan surat-suratnya. Lalu yang ketiga, buku ekspedisi. Nah, buku ini mencatat proses maupun hasil rapat dari Dewan Guru ataupun rapat guru. Yang keempat, buku catatan rapat sekolah. Buku catatan rapat sekolah atau buku pengumuman dimaksudkan untuk media penyampaian pemberitahuan yang utamanya ditujukan kepada para guru maupun tenaga kependidikan. Informasi ini datangnya dari kepala sekolah, diantaranya mengenai masalah pembinaan sekolah ataupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolahnya. Yang kelima, pemeliharaan gedung atau bangunan sekolah. Pemeliharaan gedung sekolah dan juga prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah dapat mempercayakan kepada karyawan yang ditunjuk untuk memelihara. Dalam arti menjaga, merawat, dan mengawasi agar bangunan sekolah tersebut terjaga dengan bersih ataupun terawat dengan baik. Yang tadi itu adalah tugas dari administrasi personal sekolah. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tugas-tugas personel sekolah. Jadi mohon didengarkan dan dipahami apa yang akan saya jelaskan mengenai tugas-tugas dari personel sekolahnya. Yang pertama adalah tugas pokok dan fungsi kepala sekolah.
Kepala sekolah selaku pimpinan mempunyai tugas yang pertama menyusun perencanaan, yang kedua mengorganisir kegiatan, yang ketiga mengarahkan kegiatan, yang keempat mengkoordinir kegiatan, yang kelima melakukan pengawasan, yang keenam melakukan evaluasi setiap kegiatan, yang ketujuh menentukan kebijaksanaan atau kebijakan, yang kedelapan mengambil keputusan, yang kesembilan mengatur proses belajar mengajar, yang ke-10 mengatur administrasi kantor, siswa atau peserta didik, perlengkapan, dan keuangan sekolah. Yang ke-11 mengatur organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Yang ke-12 mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, itu beberapa tugas pokok dan fungsi dari kepala sekolah. Lebih jelasnya nanti kita akan mempelajari di pertemuan berikutnya terkait dengan fungsi dan tugas dari kepala sekolah, baik sebagai administrator maupun sebagai supervisor. Selanjutnya tugas dari wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan antara lain yang pertama penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, ketenaga kerjaan. Yang kelima, pengkoordinasian. Yang keenam, pengawasan. Yang ketujuh, penilaian. Kedelapan, identifikasi dan pengumpulan data. 9, pengembangan keunggulan. Dan yang terakhir, penyusunan laporan. Nah, itu adalah tugas dari wakil kepala sekolah yang memang tugasnya membantu kerja dari kepala sekolah. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah tugas dari bidang kurikulum. Di antaranya yang pertama menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Yang kedua menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Yang ketiga mengatur penyusunan program pengajaran, baik program semester, program satuan pelajaran, dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum. Yang keempat, mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, dan laporan kemajuan belajar peserta didik, serta pembagian raportnya. Yang kelima, mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Dalam hal ini adalah remedial dan pengayaan. Yang keenam, mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ketujuh, mengatur pengembangan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran dan koordinator mata pelajaran. Yang kedelapan, mengatur mutasi peserta didik jika ada yang pindah. Yang kesembilan, melaksanakan supervisi administrasi dan akademis. Yang ke-10, menyusun laporan. Selanjutnya tugas dari bidang kesiswaan. Yang pertama, mengatur pelaksanaan bimbingan konseling. Yang kedua, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerindangan. Yang ketiga, mengatur dan membina program kegiatan OSIS, meliputi baik itu kepramukaan, Palang Merah Remaja atau PMR, kelompok ilmiah remaja atau KIR, unit kesehatan sekolah atau UKS, patroli keamanan sekolah atau PKS, paskibraka, pasukan pengibar bendera, dan yang lainnya. Yang keempat, mengatur pelaksanaan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang kelima, menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan peserta didik teladan sekolah. Yang keenam, menyelenggarakan cerdas cermat atau olahraga prestasi. Yang terakhir, menyeleksi calon untuk diusulkan mendapat beasiswa. Selanjutnya tugas dari bidang sarana dan prasarana. Di antaranya yang pertama merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua merencanakan program pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang keempat mengelola perawatan, perbaikan, dan pengisian. Yang kelima mengatur pembukuannya. Dan yang keenam menyusun laporan. Selanjutnya bidang hubungan dengan masyarakat.
Beberapa tugasnya diantaranya mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran komite. Yang kedua, menyelenggarakan bakti sosial maupun karya wisata. Yang ketiga, menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah atau bisa kegiatannya itu gebiar seni misalkan. Yang keempat, melaksanakan bakti sosial. Dan yang terakhir, menyusun laporan. Selanjutnya, tugas dari personel guru. Di antaranya adalah membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, baik itu ulangan harian, ulangan umum atau ujian akhir. Yang keempat, melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Yang kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Dalam hal ini adalah remedial maupun pengayaan ya. Yang keenam, mengisi daftar nilai peserta didik. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan membimbing dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedelapan, membuat alat pelajaran atau alat peraga atau media pembelajaran. Yang kesembilan, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni. Yang kesepuluh, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. Yang kesebelas, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Yang kedua belas, mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawab dari guru. Yang ketiga belas, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar baik peserta didik maupun gurunya itu sendiri. Yang keempat belas, mengisi dan meneliti daftar hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran. Yang kelima belas, mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikumnya. Jadi bagaimana caranya mengatur kondisi ruang kelasnya agar bisa terjadi pembelajaran dengan baik. Lalu yang terakhir, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Ya. Jadi sebagai guru kita harus bisa menghitung dan mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan kitanya. Nah, itu adalah tugas dari personel guru. Selanjutnya tugas dari personel sekolah yaitu wali kelas. Di antaranya tugas-tugasnya yang pertama pengelolaan kelas, yang kedua penyelenggaraan administrasi kelas meliputi membuat denah tempat duduk peserta didik, lalu papan absensi peserta didik, daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, buku absensi peserta didik, buku kegiatan pembelajaran atau buku kelas, tata tertib peserta didik, pembuatan statistik hasil belajar bulanan peserta didik. Lalu yang ketiga, pengisian daftar kumpulan nilai atau ledger gitu ya. Yang keempat, pembuatan catatan khusus tentang peserta didik. Biasanya ini bekerja sama dengan guru BK ya. Yang kelima, pencatatan mutasi peserta didik, nah, jika ada yang pindah. Yang keenam, pengisian buku laporan penilaian hasil belajar. Dan yang ketujuh, pembagian buku laporan hasil belajar. Selanjutnya tugas dari guru bimbingan konseling. Yang pertama, penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik tentang kesulitan belajar. Yang ketiga, memberikan layanan dan bimbingan kepada peserta didik agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. Yang keempat, memberikan saran dan pertimbangan kepada peserta didik dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan karakter peserta didiknya. Yang kelima, mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, menyusun statistik hasil penilaian BK. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar. Yang kedelapan, menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling. Yang kesembilan, menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, tugas dari pustakawan sekolah.
Yang pertama, perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka atau media elektroniknya. Yang kedua, pengurusan pelayanan perpustakaan. Yang ketiga, perencanaan pengembangan perpustakaan. Yang keempat, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku, bahan pustaka, media elektronik. Yang kelima, inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku atau bahan pustaka atau media elektronik. Yang keenam, melakukan layanan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maupun masyarakat. Yang ketujuh, penyimpanan buku perpustakaan. Yang kedelapan, menyusun tata tertib perpustakaan. Dan yang kesembilan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Selanjutnya, tugas dari pengelola laboratorium. Yang pertama, perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium. Yang kedua, menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium. Yang ketiga, mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium. Yang keempat, memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium. Yang kelima, inventarisasi dan pengadministrasian peminjaman alat-alat laboratorium. Dan yang keenam, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium secara berkala. Selanjutnya, tugas dari tata usaha. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua, pengelolaan keuangan sekolah. Biasanya keuangan sekolah itu diatur oleh tata usaha. Lalu yang ketiga, pengurusan administrasi ketenagaan dan peserta didik. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha. Yang kelima, penyusunan administrasi perlengkapan. Yang keenam, penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah. Yang ketujuh, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K. Yang kedelapan, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Selanjutnya, tugas dari pesuruh sekolah. Yang pertama, melaksanakan tugas kebersihan. Yang kedua, menyediakan makan atau minum untuk kepala sekolah dan tamu sekolah. Yang ketiga, meminta dan menerima tugas dari kepala sekolah. Yang keempat, membantu menyediakan kebutuhan barang-barang yang diperlukan kepala sekolah. Yang kelima, melakukan tugas belanja makan atau minum, fotokopi, mengantar surat, dan tugas sejenis lainnya. Yang keenam, mengecek ketersediaan air minum, teh, gula, dan kopi setiap hari. Yang ketujuh, memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Selanjutnya, tugas dan fungsi dari penjaga sekolah. Yang pertama, melaksanakan tugas pengamanan sekolah. Yang kedua, untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan sekolah aman. Yang ketiga, mengawasi dan menjaga keamanan lahan parkir sekolah. Yang keempat, memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Dan yang kelima, bekerja sama dengan dinas terkait apabila ada masalah keamanan yang tidak dapat dilakukan secara internal atau sudah terjadi perbuatan melanggar hukum. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah tugas-tugas dari personel sekolah, ya, orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, yang antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen dari administrasi pendidikan yang kedua, yaitu administrasi kurikulum. Kualitas suatu lembaga pendidikan yang menjadi tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Sedangkan stafnya atau guru mendapatkan bagian dan tanggung jawab dalam membantu usaha pelaksanaan dan pengembangan program pengajaran yang efektif. Nah, administrasi program pengajaran merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan seperangkat program pengalaman belajar yang disusun untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan sekolah. Nah, yang dimaksud administrasi kurikulum di sini adalah
Kegiatan dititik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Nah, bagaimana caranya? Di dalam kegiatan belajar mengajar itu disusun sedemikian rupa menyesuaikan dengan kurikulum yang menjadi ketentuannya. Kegiatan administrasi kurikulum dapat dibedakan dalam dua kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru, dan yang kedua kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Nah, kegiatan yang pertama, kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru, meliputi yang pertama pembagian tugas mengajarnya. Yang kedua, pembagian tugas tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler. Yang ketiga, koordinasi penyusunan persiapan mengajar atau bagaimana caranya guru membuat perangkat pembelajaran di sini. Nah, kegiatan yang kedua adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Biasanya meliputi penyusunan jadwal pelajaran. Nah, di sini bidang kurikulum harus menyusun jadwal pelajaran. Lalu yang kedua, penyusunan program atau rencana berdasarkan satuan waktu tertentu. Ya. Lalu yang ketiga, pengisian daftar kemajuan peserta didik. Yang keempat, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar. Nah, di sini tugas dari administrasi kurikulum bagaimana mengingatkan guru untuk menyelenggarakan evaluasi hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Lalu yang kelima, laporan hasil evaluasi. Dan yang keenam, kegiatan bimbingan atau penyuluhan. Nah, kegiatan-kegiatan di atas dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan waktu, kondisi, maupun keadaan peserta didik dan guru yang bersangkutan. Sehingga dalam pengadministrasian kurikulum di sini bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu adalah maksud dari administrasi kurikulum yang harus saudara pahami. Nah, adapun tujuan administrasi kurikulum adalah yang pertama, perencanaan aktivitas pembelajaran di sekolah. Jadi, bidang administrasi kurikulum harus menyusun perencanaan aktivitas pembelajaran di sekolahnya. Bisa tadi berupa dengan pembuatan jadwal pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tujuan yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ya, administrasi kurikulum itu memiliki tujuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Ya. Tugas ataupun tujuan dari bidang administrasi kurikulum juga salah satunya adalah mengendalikan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum? Lalu yang keempat, pengukuran tingkat keberhasilan aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, di bidang administrasi kurikulum juga nanti harus bisa mengukur bagaimana tingkat keberhasilan aktivitas pembelajaran di sekolahnya sesuai dengan gurunya masing-masing. Sehingga nantinya akan dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan tugas dari administrasi kurikulumnya. Dan nantinya bisa memperbaiki hal-hal yang memang harus diperbaikinya. Nah, itu adalah tujuan dari administrasi. Selanjutnya kita harus bisa memahami komponen administrasi kurikulum. Yang terdiri dari yang pertama penelaahan program pengajaran. Ya, jadi bidang administrasi harus bisa menelaah dulu program pengajaran yang akan dilakukannya. Lalu yang kedua merencanakan program pengajaran. Setelah dilakukan penelaahan, bidang kurikulum harus membuat perencanaan program pengajaran. Bisa dituangkan dalam bentuk kalender pendidikan sekolah maupun program semester ataupun program tahunan sekolah. Lalu pengembangan kurikulum muatan lokal. Tujuan kurikulum muatan lokal antara lain adalah memanfaatkan sumber daya alam, sosial, dan budaya masyarakat dalam pembelajaran, memenuhi kebutuhan daerah berkaitan dengan pendidikan, mengembangkan budaya setempat, menyelaraskan kehidupan sekolah dengan kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Dan yang selanjutnya, menumbuh kembangkan rasa memiliki dan rasa bangga terhadap apa yang dimiliki daerah.
Nah, itu pengembangan kurikulum muatan lokal. Yang selanjutnya, yang keempat, komponen yang keempat, yaitu penyusunan program pengajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, pengendalian program pengajaran. Dan yang ketujuh, penilaian program pengajaran. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam administrasi kurikulum, yang biasanya administrasi kurikulum itu yang erat kaitannya dengan tugas gurunya. Ya, nah itu yang harus kita pahami mengenai komponen administrasi kurikulum. Walaupun nanti di pertemuan berikutnya pun kita akan menjelaskan terkait dengan administrasi guru atau tugas administrasi gurunya. Baik, setelah tadi kita menjelaskan mengenai administrasi personel sekolah dan administrasi kurikulum, mudah-mudahan saudara bisa memahami tentang kedua administrasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga yang akan kita pahami, yang termasuk ke dalam komponen administrasi pendidikan, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan. Sebagai seorang personel pendidikan, kita dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien, serta mampu menghargai etika kerja sesama personal pendidik, sehingga akan tercipta keserasian, kenyamanan, yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat sekitarnya. Lingkungan pendidikan akan bersifat positif atau negatif, itu tergantung pada pemeliharaan administrasi sarana dan prasarananya itu sendiri. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya lokasi atau tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan lain sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari administrasi sarana dan prasarana yang harus kita pahami. Selanjutnya yang akan dijelaskan adalah macam-macam sarana dan prasarana. Yang pertama adalah ruang kelas. Ruang kelas itu adalah tempat peserta didik dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ruang perpustakaan, yaitu tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi peserta didik, dan dari sinilah biasanya peserta didik bisa menambah pengetahuannya selain pengetahuan yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Lalu yang ketiga, ruang laboratorium atau tempat praktik, yaitu tempat peserta didik mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan. Yang keempat, ruang keterampilan adalah tempat peserta didik melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu. Yang selanjutnya, ruang kesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni ya ataupun ekstrakurikuler yang ada kaitannya dengan seni. Dan yang terakhir adalah fasilitas olahraga, yaitu tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga maupun kegiatan pada mata pelajaran olahraga. Nah, itu adalah macam-macam sarana dan prasarana di sekolah yang harus kita pahami bersama. Nah, selanjutnya adalah komponen-komponen dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Ada dua, yaitu yang pertama lahan dan yang kedua ruangan.
Lahan biasanya diperlukan untuk mendirikan sekolah dan harus disertai dengan tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap atau sertifikatnya. Nah, ini menjadi salah satu tugas dari administrasi sarana dan prasarana, di mana harus memiliki sertifikat terkait dengan lahan yang dipakai oleh sekolahnya. Selanjutnya, lokasi sekolah itu harus berada biasanya di wilayah pemukiman yang sesuai dengan cakupan wilayah, sehingga mudah dijangkau dan aman dari gangguan bencana alam dan lingkungan yang kurang baik. Ya. Nah, lalu yang kedua, komponen-komponen administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah ruangan. Ya. Secara umum, jenis ruangan ditinjau dari fungsinya dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, di antaranya ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Kita bahas satu persatu. Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar, teori, dan praktik. Antara lain, ruang teori sejumlah rumbel atau ruang kelas biasanya, lalu ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kesenian, ruang olahraga, dan ruang keterampilan. Yang kedua adalah ruang administrasi. Ruang administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor. Nah, biasanya ruang administrasi itu terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, dan gudang. Yang ketiga, ruang penunjang. Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Antara lain adalah ruang ibadah, ruang serbaguna, ruang koperasi sekolah, ruang UKS, ruang OSIS, lalu kamar mandi, ya, ataupun ruang BP. Nah, itu adalah komponen-komponen administrasi sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai fungsi administrasi sarana dan prasarana. Selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, administrasi sarana dan prasarana sekolah berfungsi juga sebagai yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jadi bagaimana caranya seorang petugas di bidang administrasi sarana dan prasarana harus bisa memberikan dan melengkapi fasilitas untuk kebutuhan belajar mengajarnya. Lalu yang kedua, memelihara agar tugas-tugas peserta didik yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Nah, ini terutama dalam tugas guru yang berkaitan dengan praktik. Nah, bagaimana caranya administrasi sarana dan prasarana bisa menyediakan peralatan-peralatan yang menunjang untuk pengerjaan tugas dari peserta didik. Nah, itu adalah fungsi dari administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tujuan administrasi sarana dan prasarana. Adapun yang menjadi tujuan dari administrasi sarana dan prasarana adalah tidak lain agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Administrasi sarana dan prasarana semakin lama dirasakan semakin rumit karena pendidikan juga menyangkut masyarakat atau orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pendidikan tersebut. Oleh karena itu, apabila administrasi sarana dan prasarana berjalan dengan baik, maka semakin yakin pula bahwa tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik. Mengingat sekolah itu merupakan subsistem pendidikan nasional, maka tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu bersumber dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Sedangkan subsistem administrasi sarana dan prasarana dalam sekolah bertujuan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah tersebut, baik tujuan khusus maupun tujuan secara umum. Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar
yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Nah, itu merupakan tujuan dari administrasi sarana dan prasarana yang harus kita pahami bersama. Ya, nah mudah-mudahan penjelasan dari tadi mengenai komponen administrasi sarana dan prasarana bisa kita pahami bersama. Selanjutnya komponen administrasi pendidikan yang keempat yaitu administrasi kesiswaan. Sebagai anggota masyarakat sekolah, siswa atau peserta didik mempunyai hak untuk memperoleh pelajaran, mengikuti kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah. Di antaranya yaitu menggunakan fasilitas, memperoleh bimbingan, dan sebagainya. Di samping itu, peserta didik juga mempunyai kewajiban untuk hadir tepat waktu pada pelajaran berlangsung, mengikuti pelajaran dengan baik, dan mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Peserta didik dipandang sebagai makhluk yang unik, yang secara wajar sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga proses pendidikan yang baik akan berusaha membantu proses pertumbuhan dan perkembangan itu, dengan tidak mengesampingkan keunikan masing-masing serta potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Administrasi kesiswaan merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa atau peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi siswa ataupun peserta didiknya. Nah, itu adalah pengertian dari administrasi kesiswaan yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya, tujuan dari administrasi kesiswaan. Tujuan umum dari administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa atau peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Adapun tujuan khusus dari administrasi kesiswaan ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapainya cita-cita mereka. Itu adalah tujuan dari administrasi kesiswaan. Selanjutnya, administrasi kesiswaan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru. Jadi nanti tugas dari seorang administrator kesiswaan harus bisa membuat rekapitulasi penerimaan peserta didik barunya. Lalu yang kedua, mutasi peserta didik. Jika ada peserta didik yang pindah atau ada peserta didik yang pindah dari sekolah asal ke sekolah kita, itu pun harus kita lakukan administrasinya. Lalu yang ketiga, penata laksanaan kesiswaan. Nah, penata laksanaan kesiswaan itu biasanya meliputi seperti membuat buku induk siswa, lalu membuat daftar hadir peserta didik, membuat buku agenda kelas, membuat buku nilai, baik itu nilai mata pelajaran atau nilai pribadi peserta didiknya. Lalu yang selanjutnya, pembinaan kesiswaan. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan di dalam pembinaan kesiswaan
yaitu meliputi penyaluran aktivitas peserta didik dalam hal baik itu kepemimpinan, keagamaan, budi pekerti, kebangsaan dan bernegara, kewirausahaan, kesegaran jasmani, pengembangan kreasi dan seni, dan kepramukaan. Selanjutnya yang terakhir, administrasi kesiswaan meliputi pelayanan khusus peserta didik, baik itu bimbingan dan konseling, baik itu pengadaan di perpustakaan, baik itu pemberian beasiswa, lalu pengadaan kantin atau warung sekolah, pengadaan asrama jika memang sekolahnya itu harus tinggal di lingkungan sekolahnya, lalu pengadaan kesehatan, lalu adanya remedial, pengayaan, dan karya wisata. Nah, itu adalah bagian-bagian dari administrasi kesiswaan. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang kelima dari komponen administrasi pendidikan, yaitu administrasi kerjasama sekolah dengan masyarakat. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang sama-sama saling membutuhkan atau memiliki simbiosis mutualisme. Masyarakat sangat membutuhkan layanan pendidikan yang baik, dan tentunya hal itu bisa dilewati melalui lembaga pendidikan guna mempersiapkan diri serta memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang sempurna. Lembaga pendidikan tidak dapat eksis tanpa masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga tidak dapat mencapai hidup yang sempurna tanpa adanya lembaga pendidikan. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah. Hak hidup dan keberlangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkolerasi. Kedua-duanya saling membutuhkan. Masyarakat adalah pemilik sekolah. Sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. Pendidikan sangat membantu masyarakat untuk dapat menjadi seseorang yang baik, berpengetahuan, dan dapat mengembangkan pertumbuhan anak. Begitu pula pendidikan. Tanpa masyarakat, maka pendidikan tidak akan berjalan. Nah, di dalam administrasi kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah untuk pengaturan yang berkaitan dengan keikutsertaan atau kontribusi dan tanggung jawab secara fisik, mental, dan emosional, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, itu adalah maksud dari administrasi kerjasama sekolah dengan masyarakat. Baik, selanjutnya tujuan dari administrasi kerjasama sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah untuk memajukan kualitas belajar. Yang nantinya akan ada kerjasama di sini antara sekolah maupun masyarakat di dalamnya. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terjadi bukan hanya melalui sekolah saja, tetapi bagaimana peran serta masyarakat terlibat di dalamnya. Sehingga mengapa kerjasama sekolah dan masyarakat itu sangat penting adalah untuk meningkatkan tadi pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Yang ketiga, meningkatkan keserasian kehidupan sekolah dengan kehidupan di masyarakat, agar apa yang akan diberikan nanti di sekolah oleh guru sesuai dengan kehidupan atau yang ada di lingkungan masyarakatnya. Yang keempat, memotivasi masyarakat dalam membantu program sekolah. Nah, ini penting juga. Mengapa harus ada kerjasama antara sekolah dengan masyarakat? Agar masyarakat itu termotivasi untuk membantu sekolah, ya, baik dengan cara apapun gitu. Yang kelima, mewujudkan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dan masyarakat terhadap kualitas pendidikan. Nah, tadi sekali lagi disampaikan bahwa perkembangan, perubahan, pertumbuhan peserta didik
itu bukan hanya tugas dari sekolah saja. Bagaimana caranya lingkungan masyarakat pun harus ikut berperan untuk mengembangkan, untuk melakukan pertumbuhan terhadap peserta didik. Nah, itu adalah tujuan dari administrasinya. Baik, selanjutnya hasil peran serta masyarakat dan sekolah. Yang pertama, diharapkan adanya kesamaan persepsi masyarakat dan pihak sekolah tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Sekali lagi seperti yang sudah dijelaskan di Salindia sebelumnya, bahwa keberhasilan sekolah itu bukan hanya keberhasilan peserta didik itu bukan hanya diperoleh dari sekolahnya saja, tetapi bagaimana lingkungan masyarakat bisa berpartisipasi juga untuk meningkatkan perkembangan dari peserta didiknya. Yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan sekolah. Nah, di sini pun masyarakat harus bisa terlibat di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak sekolah terkait dengan pengembangan dari sekolahnya. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, terutama di luar dari kegiatan sekolahnya, ya, atau kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh pihak sekolahnya. Yang keempat, keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan penilaian dalam keberhasilan sekolah. Nah, di sini masyarakat pun berperan untuk melakukan penilaian terkait dengan keberhasilan sekolah, yang nanti harus bisa menyesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolahnya itu sendiri. Dan yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan program sekolah. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa masyarakat pun ikut berperan di dalam pelaksanaan program-program yang ada di sekolah, sehingga bagaimana kedepannya masyarakat pun bisa ikut mempertanggungjawabkan terkait dengan keberhasilan yang sudah dilakukan oleh sekolah terkait dengan program-program yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, itu merupakan hasil peran serta masyarakat dan sekolah yang diharapkan di dalam pendidikan. Selanjutnya, teknik peran serta masyarakat. Yang pertama bisa secara individual, yaitu dilakukan oleh masyarakat secara sukarela dalam menyampaikan saran ataupun sumbangan lainnya untuk kepentingan sekolah. Nah, teknik yang pertama bisa dilakukan secara individu, ya, langsung menyampaikan kepada pihak sekolah terkait dengan saran-saran ataupun sumbangan-sumbangan lainnya, baik material ataupun non-material untuk kepentingan sekolahnya. Lalu yang kedua, teknik peran serta masyarakat bisa dilakukan secara organisasi, yaitu melalui organisasi masyarakat yang ada di sekolah. Seperti contohnya misalkan dengan kita memberikan saran, memberikan masukan, ataupun memberikan sumbangan kepada komite sekolah, yang dimana di dalam komite sekolah itu biasanya ada tokoh masyarakat di dalamnya. Yang ketiga, teknik yang bisa dilakukan yaitu dengan melalui media cetak dan elektronik. Misalnya dengan menuliskan apa yang menjadi saran kita, apa yang menjadi masukan kita terkait dengan kepentingan sekolah. Nah, itu bisa dilakukan cara-caranya oleh masyarakat, ya, baik tadi secara individu, secara organisasi maupun melalui media cetak ataupun media elektroniknya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah. Di antaranya yang pertama bisa menggunakan jasa sekolah. Yang kedua memberikan kontribusi dana, bahan maupun tenaga. Yang ketiga membantu anak belajar di rumah. Yang keempat berkonsultasi masalah pendidikan anak. Yang kelima terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir ikut serta dalam pembahasan kebijakan sekolah. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah yang harus kita pahami. Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia usaha, dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya.
Penyertaan mereka dalam pengelolaan sekolah hendaknya dilakukan secara integral, sinergis, dan efektif, dengan memperhatikan keterbukaan sekolah untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan komponen, aturan, mekanisme, dan tata kerja kelembagaan pendidikan. Mudah-mudahan dari video ini saudara bisa memahami terkait dengan materi tersebut dan bisa mencapai pembelajaran, terutama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.